Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Baik-baik saja ya. Ini ada cerita kisah seorang kaum ateis dan liberal yang bertanya kepada para ulama pada zamannya. Ada pertanyaan seorang laki-laki dengan sombongnya berbicara keras menantang kepada jemaah umat Islam di dalam masjid dengan pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid, dia mengajukan 3 pertanyaan yang hanya boleh dijawab dengan akal, logika. Artinya tidak boleh dijawab dengan dalil, karena dalil itu hanya dipercaya oleh pengikutnya yang sudah beriman. Jika menggunakan dalil nakli, maka justru perbincangan ini tidak akan menghasilkan apa-apa menurutnya. Pertanyaan si ateis itu adalah: 1. Siapa yang menciptakan Tuhan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ada karena katanya ada penciptanya? Maka bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? 2. Bagaimana caranya manusia di surga bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Jangan pakai dalil, tapi pakai akal. 3. Ini pertanyaan ketiga, kalau iblis nenek moyang jin itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Tidak ada satupun jamaah yang bisa menjawab, kecuali ada seorang pemuda dengan tenang menjawab. Pemuda itu menjawab satu persatu pertanyaan sang ateis. Pemuda ini beri jawaban, yang sangat mengejutkan si ateis dan umat Islam. Pemuda ini beri jawaban, 1. Apakah engkau tahu, dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah berasal dari 1 plus 1 atau 4 adalah berasal dari 2 plus 2, atau 5 adalah berasal dari 2 plus 3 dan seterusnya. Maka pemuda cerdas itu gantian bertanya, maka angka 1 atau tunggal itu berasal dari mana? Ateis itu diam membisu. Jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, tapi dia bisa mencipta angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun, lalu apa kesulitanmu jika memahamimu dengan logika bahwa Allah itu ibarat seperti angka 1, yaitu Zat Maha Tunggal, yang satu, yang maha menciptakan tapi tidak bisa diciptakan oleh siapapun. 2. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang iya kita bisa makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dulu? Jika Anda dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu kita dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa kesulitanmu akalmu mempercayai bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? 3. Pemuda itu menamparkan seorang ateis dengan keras. Sampai sang ateis marah dan kesakitan. Sambil memegang pipinya, sang ateis pun marah-marah kepada pemuda itu. Tapi pemuda itu menjawab, bukankah tanganku ini terlapisi kulit, dan bukankah tanganku ini dari unsur tanah, dan bukankah pipi Anda juga kulit yang terbuat dari tanah juga, lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana Anda bisa kesakitan ketika saya tampar Anda? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan dan unsur yang sama, sebagaimana jin, setan, terbuat dari unsur api neraka? Sang ateis itu ketiga kalinya gagap tidak sanggup menjawab akhirnya hanya bisa terdiam. Saudaraku sedulurku. Pemuda tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela atau merendahkan agama kita harus kita hadapi dengan kekerasan. Dia menjawab pertanyaan sang ateis dengan cerdas, benar dan tenang sehingga sang ateis merasa malu tidak mampu berkata-kata lagi atas pertanyaannya. Itulah pemuda yang berbudi tinggi dan luhur, berpengetahuan luas, berpikiran cerdas tetap terbingkai manis dalam indahnya akidah. Siapakah pemuda cerdas itu? Dia adalah Imam Abu Hanifah Muda rahimahullah. Imam Hanifah, Imam Mazhab. Beliau adalah Abu Hanifah adalah ulama mujtahid pendiri mazhab tertua di kalangan 4 mazhab. Beliau adalah seorang imam penghancur paham-paham filsafat Aristo yang membahayakan manusia karena ujung-ujungnya menggiring manusia kepada paham ateis. Beliau adalah seorang tawadu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau.